karena tidak dilibatkannya masyarakat Dayak, ya, tidak diakomodir masyarakat Dayak dalam struktur pemerintahan maupun otorita ini, ya mungkin saja tokoh-tokoh masyarakat Dayak akan menarik dukungan terhadap pembangunan IKN ini. Kongres Dayak kedua rencananya akan diadakan di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Ada yang menjadi prinsip dan mungkin bukan hanya kita orang Dayak yang di perantauan, tapi pasti orang Dayak yang ada se-Kalimantan. Periode ini sama sekali tidak dilirik orang Dayak menjadi ring satu presiden atau sejarah pertama kali Dayak mendukung IKN itu. Kita membuat seminar nasional di Jakarta tahun 2019 tanggal 19 Oktober. Ya, itu salah satu landasan. Dengan apa? Maksudnya supaya di IKN ini ada keterwakilan nanti pembangunannya orang Dayak bukan hanya jadi penonton. Ya. Tapi dari ide ini semua masyarakat Dayak mendukung dan semuanya banyak yang optimis untuk kita hadir di sana. Bahkan kita juga merekomendasikan paling tidak wakil otoritanya, kepala otorita itu orang Dayak atau kepala otorita, tapi kita perjuangan, kita berkomunikasi semuanya kita gagal karena kita bukan ring satu dengan Pak Jokowi, karena ini kepentingan politik ya pasti Pak Presiden yang punya peran. Kita juga mengusulkan direktur tidak diakomodir. Ya, bertemu kembali dengan saya di channel Kalimantan Point. Ya, IKN itu terletak di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah, meski terletak di Pulau Kalimantan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat Dayak itu tidak diakomodir. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pendorong atau menjadi dasar dilaksanakannya Kongres Masyarakat Dayak yang sedianya akan dilaksanakan di Tumbang Anoy. Penggagas kegiatan ini antara lain Bapak Tamunan Kiting, ya, Bapak Lawandi Nusah, Bapak Tusang Teasang, Bapak Nikodemus Airtown, dan Bapak Abriantinus. Ya, kita harapkan kegiatan ini bisa terlaksana. Secara umum, ya kami melihat bahwa pemilihan menteri-menteri yang ada masih belum memenuhi harapan masyarakat Dayak, terutama karena tidak adanya keterwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat Dayak yang duduk sebagai menteri maupun wakil menteri. Maka kami menganggap percuma ibu kota negara atau ibu kota Nusantara itu ada di Kalimantan Timur. Menurut saya ya keterlaluan, ya masa di rumah kita sendiri, ya presiden wakil presidennya ada di rumah kita sendiri, di pulau kita sendiri. Nah kemudian kita sebagai tuan rumah tidak dilibatkan. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena memang selama ini yang pertama Kalimantan itu kan sudah memberikan kontribusi yang sangat besar, ya memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Republik ini selama 79 tahun. Ya, jadi sangat wajar kalau kami menuntut ada perwakilan-perwakilan. Ya. Karena tidak dilibatkannya masyarakat Dayak, ya, tidak diakomodir masyarakat Dayak dalam struktur pemerintahan maupun otorita ini, ya mungkin saja tokoh-tokoh masyarakat Dayak akan menarik dukungan terhadap pembangunan IKN ini. Ketika semua aspirasi dan usaha-usaha mereka, perjuangan mereka itu tidak diakomodir, ya mereka merasa tidak dihargai. Dan akhirnya mereka merasa bahwa pembangunan IKN itu tidak ada manfaatnya buat mereka. Karena itu ada gagasan untuk menarik dukungan dari IKN.
Masalahnya, kenapa sampai timbul upaya untuk menarik dukungan dari IKN itu? Aspirasi mereka itu langsung disampaikan kepada Bapak Presiden, bukan kepada ring 1, ring 2, tapi langsung kepada Bapak Presiden. Dan lagi, IKN itu dibangun di bumi Kalimantan, tempat di mana mereka hidup, lahir, hidup, dan beranak cucu. Pun harapan mereka tidak bisa terpenuhi. Kalau langsung kepada presiden saja sudah tidak bisa diakomodir, tidak berhasil, pertanyaannya adalah kepada siapa lagi mereka akan menyampaikan aspirasi mereka? Kepada siapa lagi mereka ingin bisa menyampaikan lobby mereka terkait keterlibatan mereka dalam pembangunan di negeri ini? Pembangunan yang dilaksanakan di tanah mereka sendiri. Nah, kan itu. Karena itulah ada rencana untuk mengkonsolidasi atau ada rencana konsolidasi untuk mempertegas sikap masyarakat Dayak ini terkait IKN, dan tentu saja mendesain langkah-langkah berikutnya terkait dengan menciptakan atau membangun masa depan mereka, masa depan masyarakat Dayak ini di tanah mereka sendiri. Semoga berhasil, semoga apa yang direncanakan dan dicita-citakan itu bisa dilaksanakan, dan mereka semakin dihargai, diakui sebagai sesama anak bangsa di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Selamat berjuang, semoga sukses, kita tunggu lanjutannya.